Syederalun ratusan warga Kabupaten Aceh Singkil melakukan aksi menduduki 4 pulau yang menjadi sengketa wilayah antara Aceh dan Sumatera Utara. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 300.2.2/2138 tahun 2025 yang menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat massa berkumpul di pulau-pulau tersebut sambil membawa spanduk dan meneriakkan yel-yel menolak keputusan tersebut. Mereka menegaskan bahwa keempat pulau tersebut secara historis dan administratif merupakan bagian dari Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacakan berita. Lebih akrabnya disebut dibacain berita. Bung kameramen, silakan dibacain beritanya. Baik, Bang Alfian, terima kasih. Mudah-mudahan Bang Alfian senantiasa sehat dan seluruh penonton channel Bang Alfian juga sehat juga. Amin. Karena sehat itu mahal, guys. Baik, Bang Alfian, kita mendapatkan kabar dari saudara-saudara kita di Aceh, Bang Alfian. Dari Kompas, Bang Alfian, judulnya adalah Kemendagri sebut 4 pulau Aceh masuk sumut karena lokasinya lebih dekat. Oh, ini unik nih, Bang Alfian. Nah, tapi saya langsung tambahkan dulu, Bang Alfian. Kalau ini dari lawjustice.co. Judulnya adalah 4 pulau Aceh dipindah ke Sumut ternyata punya potensi cadangan migas. Nah, Bu Alfian, akhirnya kan muncul beredar Tito membayar jasa ke Jokowi dengan memberikan 4 pulau kepada mantunya. Ini gimana respon awalnya, Bu Alfian? Silakan. Ya, kalau saya ingin mengajak dulu melihat persoalan ini, betapa mereka-mereka yang katanya orang pejabat, orang yang punya fungsi-fungsi otoritas secara birokrasi, ini kan ngurus negara, ngurus pulau aja saya kayak ngurus kaki lima gitu. Ini konyol, menurut saya ini sebuah tindakan konyol. Wajar saja pemerintah Aceh, Pemda Aceh, DPD Aceh, dan orang-orang yang merasa warga Aceh marah. Bagaimanapun juga kan pemindahan itu nggak mentang-mentang. Terus terang aja pemirsa, saya ingin katakan ini gayanya memang udah gaya mentang-mentang. Maka kritik terberatnya, terbesarnya adalah kepada para orang-orang yang punya kemampuan, orang-orang yang berkualifikasi ulama, orang-orang yang intelektual dengan kualitas tinggi. Anda jangan alergi untuk berpolitik. Inilah akibatnya sekarang kalau boleh dibilang kesalahan mereka memang membuat kita marah. Kesalahan mereka merupakan sebuah kesalahan yang fatal. Kefatalan mereka harus berujung pada tindakan hukum. Nah, untuk itu kepada Bung kameramen dan pemirsa, respon awal saya ini merupakan sebuah ketidakpatutan dalam mengelola negara, dan lagi-lagi ini bisa dilihat sebagai bentuk kriminal. Menurut saya ini kriminal birokratis yang harus didekati dengan pendekatan hukum. Dan harus ada keberanian dan stamina untuk mempersoalkan ini secara serius. Karena menurut saya ini udah seenaknya, seenak perutnya, seenak udelnya sekarape. Dan saya pikir siapapun orang-orang yang bertanggung jawab yang telah memberikan keleluasaan kepindahan atau peralihan pulau di Aceh ini harus dituntut secara hukum. Saya pikir hukumnya jadi 2. Hukum positif dan hukum politik, dalam artian harus ada gerakan-gerakan yang keras menuntut mereka bersikap. Begitu, Bung kameramen. Baik, Bu Alfian. Coba kita bacakan dulu berita dari Detik nih, Bu Alfian. Judulnya adalah Mendagri soal 4 pulau Aceh masuk sumut. Kalau bisa kelola bersama, kenapa tidak? Jadi Tito buka suara soal 4 pulau yang disengketakan Pemda Aceh dan Pemda Sumatera Utara. Tito mendukung keempat pulau itu dikelola secara kolaboratif, bukan oleh 2 pihak. Kita doakan antara kedua gubernur bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Kalau bisa kolaborasi, kenapa tidak? Tito menuturkan, pemerintah pusat telah menetapkan
4 pulau itu termasuk wilayah Sumut berdasarkan batas daratnya. Hal ini juga telah disepakati Pemda-Pemda di wilayah yang bersangkutan. Nah, dari rapat tingkat pusat itu, melihat letak geografisnya itu ada di wilayah Sumatera Utara berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 Pemda, Aceh maupun Sumatera Utara. Tito menjelaskan pihaknya telah mengeluarkan surat keputusan SK Mendagri yang menetapkan status wilayah pulau itu pada 2022. Ketetapan terbaru, kata dia, hanya mengulang keputusan tersebut. Nah, kemudian itu tahun 2022 sudah diputuskan waktu itu, KIP-nya, keputusan Mendagri tentang nama wilayah itu dan letaknya. Nah, tahun 2025 yang April kemarin itu karena hanya pengulangan, namun kemudian mungkin ada pihak yang menerima, ada yang tidak menerima. Ya, kita pahamlah, kata dia gitu, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ini saya melihat respon kemarahan, Bung Alfian, dari warga Aceh. Tadi seperti narasi yang awal saya ucapkan, ini dari Kabarwan Aceh. Tito Karnavian sedang balas jasa ke Jokowi dengan serahkan 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara. Kemudian benturkan Aceh dengan Sumatera Utara, Presiden didesak ganti Mendagri. Nah, ini ada dari DPD Provinsi Aceh nih, Bung Alfian, namanya Sudirman atau Haji Uma. Kami meminta Menteri Dalam Negeri untuk menghargai marwah Aceh, mematuhi kesepakatan yang telah ada dan tidak mengambil langkah-langkah sepihak yang justru berpotensi merusak hubungan baik antar provinsi. Nah, respon tengahnya silakan, Bung Alfian. Ya, sebenarnya kalau saya lihat ya, mari kita tarik dulu, kenapa dulu pernah ada gerakan Aceh Merdeka, GAM. Ini perlu diperhatikan dulu, karena ada satu kalimat dari masyarakat Aceh, dan saya juga berasal dari Sumatera Barat. Ada kalimat yang harus direnungkan. Kami ini dijajah oleh Jawa, pemerintah Jawa. Itu kalimat itu sering muncul. Kenapa bisa begitu? Dan saya menangkap ketika tadi ada pembelaan 2022 itu, apakah dengan seenaknya saja keputusan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat peralihan ke 4 pulau itu? Apa ada pembicaraan dengan DPRD kedua provinsi atau provinsi terkait? Apakah ada pembahasan dengan, kalau soal teritorial fisik itu juga kalau kita lihat sama lah, Anda kalau ke Solo, sebelah sininya Boyolali, sebelah sininya Karanganyar, sebelah sininya Solo. Ya, dan terus terang saja yang namanya Bandara Adi Sumarmo itu di Solo itu, dia adalah bukan Solo. Boyolali ya? Nah, itu punya Boyolali atau berhimpitan dengan Karanganyar. Jadi saya pikir menyebut-nyebut dengan bahasa teritorial fisik segala macam, kita harus lihat dulu konvensinya. Nah, ini adalah pola berulang. Rempang Barelang-Galang itu kan juga tahu-tahu keluar SK dari pusat. Nggak memperhatikan daerahnya. Reklamasi di mana-mana juga langsung keluar karena hubungan perselingkuhan antara penguasa dengan pengusaha yang jadi penguasa yang juga menjadi pengusaha, itu mereka bekerja sama tanpa mempedulikan, mereka mengabaikan tanah ulayat, mengabaikan kebijakan kearifan lokal, mengabaikan hak-hak yang sudah menjadi konvensi secara teritorial. Lagi-lagi saya ingin mengatakan buat pemirsa, di pendapat tengahan ini, jangan sampai istilah pemerintah Jawa ini menjadi hal yang terbukti. Ini Indonesia, pemerintah ini pemerintah Republik Indonesia. Dan juga ada harapan gantilah jangan kata-kata pemerintah sebutannya. Biar lebih mengumat, lebih merakyat, lebih mengadvokasi, lebih melindungi. Jadi jangan muncul kekuasaan, lalu kemudian ketika orang mempersoalkan dituduh sebagai pemberontak. Anda yang perampok, Anda yang pengkhianat. Anda yang atas nama birokrasi tapi berperilaku seperti preman pasar Tanah Abang. Saya secara emosional saya ingin katakan, harus ada keberanian politik dari seluruh daerah. Yang jelas kita jaga NKRI kita. Jangan biarkan aparat kita menjadi jongos-jongosnya oligarki. Betul. Karena ini merupakan penampakan. Nanti akan muncul lagi. Raja Ampat kita belum tuntaskan kemarin. Betul. Rempang Barelang-Galang juga kita mengeluh. Ini lagi, apalagi. Itu pembicaraan cukup serius. Dan saya pikir nih PR ya buat Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo juga jangan coba-coba main api. Jangan coba-coba bermain tidak memberikan kepastian hukum kepada proses-proses yang akan dilakukan. Dan saya katakan, Aceh terus bergerak. Aceh adalah pendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka adalah akibat dari kebijakan yang pernah melukai warga Aceh. Jangan luka itu dibuka lagi, ditoreh lagi. Bagaimanapun perjanjian Helsinki,
bagaimanapun upaya untuk menjadikan Aceh bagian dari NKRI, mari kita rawat. Jangan munculkan kekecewaan yang mengakibatkan berkibar kembali bendera Aceh merdeka. Begitu Bung kameramen. Masya Allah. Jadi Bu Alfian nih memang Tito ini masih pakai gayanya Jokowi nih Bu Alfian. Bagaimana dulu Omnibus Law sangat mudah Bu Alfian. Kan kalau dia bilang 2022, ya zaman Jokowi dong. Itu akhirnya diniatkan, dituntaskan, akhirnya dirampas. Nah ini kan sebetulnya menjadi PR juga ya Bu Alfian untuk pemerintahan Prabowo. Karena akhirnya orang mengira ini problem adanya di era Prabowo semua. Padahal itu bisa diduga apa ya Bu Alfian? PR ya? Atau warisan dosa dari Jokowi. Juga Bu Alfian mungkin untuk akhir sesi kali ini. Pertama, apa pesan Bu Alfian untuk warga Aceh agar kompak Bu Alfian? Kenapa? Karena kalau tidak kompak tentu kita tidak ingin perpecahan ya Bu Alfian antara warga Aceh sendiri juga antara warga Aceh dengan Sumatera Utara. Ya kalau memang yang jahatnya Tito atau Bobi ya mereka sajalah. Karena kan Bobi juga sempat disebut kan namanya oleh almarhum Pak Faisal Basri kan bermasalah juga. Nah kemudian Bu Alfian yang kedua, nah ini yang sebenarnya ingin saya tanyakan Bu Alfian. Raja Ampat terlihat sangat tidak adil Bu Alfian. Bagaimana warga Papua atau warga Irian dengan segala kekurangan mereka, kita melihat juga kan Bu Alfian rasisme terhadap mereka lah ya. Di tanah Jawa misalkan. Nah sekarang ada Aceh dihadapkan dengan hal yang begitu juga. Daerahnya kurang diperhatikan, tapi eksplorasi buminya terus ingin dirampok. Jadi yang saya khawatirkan itu Bang Alfian. Bagaimana ntar akhirnya pada minta lagi Papua merdeka, kemudian pengen lagi Aceh merdeka. Jadi agar itu terantisipasi untuk closingnya, silakan Bang Alfian. Sebelum saya mengurai satu persatu poin-poin yang dipandang perlu, keberadaan intelijen asing ini hampir tidak terkontrol. Nah, buat pemirsa, intelijen asing itu orang asing yang menjadi intel berperan dengan kemudian dia melakukan naturalisasi. Yang kedua, orang pribumi yang dididik oleh mereka dalam jangka yang sangat panjang sehingga dia berpenampilan sebagai seorang pribumi, baik wajahnya, kulitnya, matanya, tetapi alur ideologinya sudah seperti kemauan para petugas-petugas intelijen itu. Yang ketiga adalah orang yang memang mengalami transaksional yang mungkin jumlahnya sangat besar, buat mereka nggak ada urusan negara ini bagaimana-bagaimana, ini sebagaimana yang terjadi di Kementerian Kesehatan. Nah yang pertama untuk penutup, saya menghimbau buat seluruh kaum pribumi Indonesia, kaum pribumi Muslim, ayo bersatulah. Katakanlah Indonesia kita, pribumi Indonesia harus bergerak sebagai bumi putra. Dan kita harus mempertegas negara ini milik warga negara Indonesia. Kalau ada yang merasa tersinggung dengan kata-kata pribumi, berarti Anda diragukan keindonesiaannya. Betul. Yang kedua, ada kasus buku merah. Dan buku merah itu merupakan satu hal yang sempat diinikan oleh Bang Rismon Sianipar. Ya, dia begitu keras. Dan buku merah itu boleh dihubungkan karena ini akan jadi rentetan, jadi pasal berlapis atau lapisan pasal kalau persoalan ini diproses secara hukum. Yang berikutnya rasisme, sebagaimana penjelasan daripada Fadlan Garamatan yang memberikan suasana egaliter dan kebersamaan di tanah Irian, itu justru adalah kelompok Islam, pendakwah Islam. Dan yang terakhir sebagai pengulangan dari yang pertama awal tadi pengantar saya, kita perlu mewaspadai operasi intelijen yang bisa terjadi, operasi intelijen masing-masing atau operasi intelijen kolaborasi yang mana mereka tersebut perlu disorot antara MSS, intelijen Cina, Sinbad, Mossad, dan intelijen pengkhianat yang mungkin harus dipahami sebagai sebuah kerja-kerja yang membahayakan Indonesia kita. Sekali lagi, selamatkan Indonesia kita. Ayo Bung, rebut kembali, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.